sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu maulana azim. Al-Mukarram, yang dihormati para guru-guru, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengawali kita pada hari ini, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya yang selalu Allah berikan setiap hari, setiap menit dan setiap detik. Puncaknya pada saat ini, nikmat yang paling besar yang masih melekat pada diri kita yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan adalah nikmatnya kita untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kalau itu adalah nikmat yang terbesar yang Allah berikan, maka bentuk kita bersyukur terhadap nikmat itu adalah dengan memaksimalkan ibadah agar mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada dalam bulan suci Ramadan. Ini pertanyaan yang kita bersama. Allah sempurna rasulnya, Allah maksimal rasulnya kita menjalankan ibadah puasa. Allah kalau alur waktu masih panjang lain, ini kita baru hari yang ke-7, besok masuk hari yang ke-8. Oleh karena itu, kalau rasulnya alur sempurna, alur maksimal kita menjalankan ibadah puasa lain, maka besok mulai maksimalkan, kejar kemuliaan, kejar ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan dalam bulan suci Ramadan ini. Salawat bersampurkan salam kita doakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah sampaikan salam rindu kita, salam ingin bertemu kita kepada Nabi besar Habib Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Judul ceramah kita Bapak Ibu, sedekah di dalam bulan suci Ramadan. Dalam kita menjalankan ibadah puasa sangat banyak amaliyah yang untuk tujuannya kita mendapatkan kemuliaan daripada bulan suci Ramadan itu, baik dari baca Al-Quran, baik daripada bersedekah, baik daripada menyambung silaturahmi. Salah satunya yang membuat kita mendapatkan kemuliaan yang ada dalam bulan suci Ramadan adalah dengan melaksanakan sedekah di dalam bulan suci Ramadan. Sedekah kita di dalam bulan suci Ramadan dan masyarakat kita di luar bulan suci Ramadan tentu nilainya berbeda. Karena ibadah itu dinilai tempat dan waktunya. Sembahyang kita ke surau berjamaah hari dia selesai sudah ambil takah buat, maka ibadahnya misalnya. Tapi kalau hari jalan, awak kajiannya sembahyang berjamaah, maka nilainya berbeda. Sembahyang kita di surau At-Taqwa sama sembahyang pula kita di Mekah Al-Mukarramah atau Madinah Munawwarah, itu nilainya jauh berbeda. Berarti amaliyah itu tergantung pada letak dan waktu. Bersedekah kita di dalam bulan suci Ramadan sama bersedekah kita di luar bulan suci Ramadan tentu nilainya berbeda. Dalam hadis Abu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Aisyah, afdalu sadaqah sadaqah Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekah yang paling afdal, sedekah yang paling baik adalah sedekah kita dalam bulan suci Ramadan. Dalam hadis lain, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fatara as-shaim kana lahu mithlu ajrih
dalam menjalankan ibadah puasa. Masyarakat kita kepada orang yang berpuasa, kata Rasulullah, man fatara shaim kana lahu mithlu ajri. Orang yang magiah makan, orang yang magiah berbuat kepada orang yang berpuasa, maka pahalanya apa, kata Rasulullah, mithlu ajri, sebanyak pahala orang yang berpuasa. Masyarakat itu kepada orang yang berpuasa, barang dia dapat pahala, takah turun itu dapat. Saratui pahalanya, kita masyarakat ke orang tu aku dan kita dapat dua saratui. Ghairan lahu la yanqus min ajri shaim syai'an, tanpa ada mengurangi pahala daripada orang yang berpuasa itu sendiri. Jadi walaupun puasa Ramadan kita hanya 30 hari, tetapi nilai ibadahnya, nilai pahalanya bisa kita dapatkan lebih daripada 30. Caranya bagus, caranya acak-acak kita lagi berkorban kepada orang yang berpuasa. Tiap hari tiap orang kita lagi berkorban, maka 30 hari kita berpuasa, pahalanya baru kita dapatkan. Anakku, kita puasa 30 hari, tetapi bisa mendapatkan pahala yang berkali-kali lipat. Apa lain tiap hari masyarakat ke 30 orang, ke 70 orang, maka pahala ganjaran yang kita dapatkan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita berpuasa hanya 30 hari, maka pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangat berkali-kali lipat. Kalau kita lihat sahabat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sedekahnya bukan main-main. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, "May yuqridullaha qardan hasana," siapa orang yang meminjamkan hartanya atau bersedekah jalannya di jalan sedekah hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, "May yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira," maka sedekahnya itu, pinjamannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat yudha'ifu lahu ad'afan katsira, akan Allah lipat gandakan sedekahnya, pinjamannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika turun firman Allah, bertanyalah sahabat Nabi, "Apakah sahabat itu, wahai Rasulullah, apakah perlu Allah kau dipinjaman?" Apakah sahabat, apakah perlu Allah itu diberi pinjaman? Memang benar Allah Subhanahu wa taala diberi pinjaman, tetapi kita menginfakkan, meminjamkan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Untuk awak atau untuk Allah? Pasti untuk awak. Ketika mendengar ayat itu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar keutamaan bersedekah itu, langsung disedekahnya 600 buah pohon kurma. Barang sedekahnya Ibu 600 pohon kurma. Kalau ini kita sambung disedekahnya 600 pohon karambir. Kalau kita kalian 600 itu berapa rupiahnya Ibu? Miliaran, jutaan. Takkah itu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencapai kemuliaan daripada bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah," perumpamaan orang yang bersedekah, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil, seperti sebuah biji itu ditumbuhi oleh 7 ranting, dan setiap ranting itu memiliki 100 buah. Berarti ibarat orang yang bersedekah menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, lipat pahalanya sama dengan 700 kali lipat pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat dulu gitu dalam bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah bulan berlipat ganda amalan. 700 itu dikali lipat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala.
penutup ayatnya, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Subhanahu wa taala menggandakan pahala tanpa bisa kita hitung. Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya hadirnya bulan suci Ramadan ini bisa menjadikan kita orang yang dermawan, orang yang murah saling memberi. Kalau di luar Ramadan mungkin kita tidak merasakan apa yang orang lain rasakan. Itu jadi di luar sana Bapak Ibu, banyak orang kadang bisa makan sehari sekali, kadang makan 2 hari sekali, tetapi kita insya Allah masih diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lain kita banyak makan 3 kali sehari. Maka dengan hadirnya bulan suci Ramadan, nak menjadikan kita orang-orang yang dermawan, orang-orang yang memberi. Karena apa? Dengan hadirnya bulan suci Ramadan, kita merasakan apa yang dirasakan di orang lain. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ketika itu Rasulullah baru datang ke kota Madinah. Apa kata sahabat Rasulullah Abdullah bin Salam, falamma qadama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah baru memasuki kota Madinah, ra'aituhu, aku melihatnya, kata Abdullah bin Salam. Apa pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Salam? Yang pertama pesan Rasulullah adalah akil ta'am, hadiah makan, hadiah sedekah kepada orang yang sedang dalam keadaan kelaparan. Kedua pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iksus salam, sebarkan salam. Kemudian pesan yang ketiga daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallul arham, sambung silaturahmi. Yang keempat kata Rasulullah, sallu bil laili wan nasu niyam, salatlah di malam hari sedangkan manusia dalam keadaan lalai, dalam keadaan tidur. Kalau lain itu nanti kita belajar yang pertama kita niyo masyarakat, dan kedua kita tebarkan salam, dan ketiga kita sambung silaturahmi, dan keempat kita salat di tengah malam di saat manusia sedang lalai, di saat manusia dalam keadaan tidur. Apa janji yang diberikan oleh Rasulullah? Tadkhulul jannah bisalam, engkau akan masuk surga dengan keselamatan. Makanya orang yang pemurah, orang yang mau menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti masuk surga murah takah air mengalir. Ketika berpisah ruh dan badan, insyaallah orang yang pemurah, orang yang memberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, cepat ini akan masuk surga. Karena ada dalam hadis yang lain, ada 3 amalan yang tak pernah terputus walaupun hamba itu meninggal. Di antara yang 3 itu adalah sedekah jariyatin, sedekah jariyah, harta yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah walaupun kita meninggal, pahalanya transferan, pahalanya terus berjalan, terus jadi hadiah Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemuliaan, inilah keutamaan orang-orang yang mau bersedekah, orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan hadirnya bulan suci Ramadan menjadikan kita orang-orang yang dermawan, orang-orang yang mau menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan mendapatkan kemuliaan yang Allah janjikan di dalam bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekian yang dapat aku sampaikan dalam tuang kaya nasimbang baturun dan ambu indah cara dia pandai ke ilmu simpan di Allah sentiang kalau yang dibelai. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi